Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, ini udah sore. Selamat sore teman-teman, semua teman-teman Majo yang hari ini sudah join di webinar ini. Senang sekali ini kali kedua ya, saya di-invite oleh Majo untuk sharing eh, ya berbagi knowledge, pengalaman gitu terkait bisnis dan hari ini kita akan bahas satu topik yang cukup saya sangat menarik teman-teman. Topiknya terkait fondasi bisnis kuat, kunci sukses jangka panjang. Ini nanti akan coba kita kulik ya selama kurang lebih 1 jam. Boleh next Mbak Gima. Next ya. Sebelum itu kita kenalan dulu ya teman-teman. Eh, jadi saya itu nama lengkapnya Ahmad Rizaldi. Teman-teman bisa follow IG saya juga supaya kita connect dan mutualan di IG di Ahmad double D underscore Rizaldi. Gitu. Mungkin siapa tahu kita mau tektokan, chatan atau tanya-tanya tentang UMKM boleh banget via DM. Kemudian saya juga dosen kewirausahaan di salah satu universitas negeri di Banten. Kemudian saya juga CEO dari startup Budaya Konik di Art. Alhamdulillah juga ini masuk tahun ke-6 saya menjadi business coach dan pendamping UMKM. Saya melihat di sini ada beberapa mahasiswa saya, ada beberapa dampingan saya gitu. Jadi eh, saya melihat wajah-wajah yang kurang lebih tidak asing gitu ya, karena beberapa kali saya dampingi dan ada juga beberapa mahasiswa saya. Boleh di next, bagaimana? Ya, next. Oke, teman-teman, kalau kita bicara terkait fondasi ya, fondasi, eh, saya mencoba untuk menganalogikannya sebagai sebuah rumah gitu. Jadi itu kerap sekali ya, kalau rumah itu pasti ada fondasinya, yang mana itu menjadi dasar, menjadi fundamen sebuah bangunan itu bisa berdiri kokoh. Of course, di sini saya mencoba kasih komparasi gitu, bangunan yang lantai 1, kemudian lantai 2 sama apartemen, otomatis fondasinya beda. Secara kekuatan pasti beda gitu. Nah, sama juga dengan bisnis teman-teman. Eh, Bisnis yang kecil atau menengah atau bahkan bisnis besar secara fondasi, secara kekuatan juga beda. Maka dari itu, ketika teman-teman punya mimpi, punya harapan, punya dreams begitu ya, punya bisnis, punya usaha yang besar, maka harus membangun fondasi yang kuat juga gitu. Sama halnya kayak rumah, kayak apartemen, everything yang pasti kita harus punya fondasi yang kokoh dulu gitu. Jadi ini sebuah analogi yang teman-teman harus pahami dan kita harus satu satu prinsip dulu nih terkait fondasi. Next, bagaimana? Nah, ini saya selalu bilang bahwa mindset, pikiran kita itu akan mempengaruhi nasib. Maksudnya gimana, Coach Rizal? Maksudnya apapun yang hari ini menjadi prinsip kita, menjadi pegangan kita, itu secara langsung akan mempengaruhi nasib kita ke depannya. Termasuk dalam hal ini adalah bisnis gitu. Jadi hati-hati dalam dalam berprinsip, dalam apa ya, menentukan fondasi dalam pikirannya gitu, karena itu secara langsung akan mempengaruhi nasib bisnis teman-teman ke depannya. Next. Nah, di sini mindset sebagai fondasi ya. Of course kita harus setuju bahwa mindset itu sebagai fondasi dalam kita membangun bisnis. Gimana pun ini menjadi landasan awal ya. Kalau saya boleh menganalogikan ini, kalau dalam sebuah bangunan ini kayak besinya, kayak betonnya gitu, mindset ini. Jadi teman-teman, di sini ada fixed mindset sama growth mindset. Kita harus mengarah kepada growth mindset gitu ya, otomatis jangan ke fixed mindset. Kenapa harus growth mindset, Coach Rizal? Ya, karena growth mindset itu hari ini menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kebutuhan untuk kemudian teman-teman bisa berkembang, untuk teman-teman kemudian bisa increase, bisa movement gitu, dan terus ingin punya rasa ingin belajar, tidak puas terhadap
kondisi bisnis yang hari ini gitu. Jadi jangan pernah mikir kayak udahlah Coach Rizal bisnis saya udah sebatas ini aja gitu, nggak mau berkembang, malas coba explore, malas coba promosi di platform lain gitu-gitu. Itu nggak boleh. Jadi kita harus terus menanamkan bahwa punya growth mindset, punya mindset yang terus bertumbuh. Next. Ini beberapa contoh ya, teman-teman. Ada, ya saya pikir ini cukup common di teman-teman. Teh botol sosro, siapapun tahu bahwa beliau adalah petani kecil yang punya pemikiran wirausaha, makanya usahanya sampai sekarang besar sekali dari yang dulu UMKM, sekarang udah jadi perusahaan, ya karena memang beliau punya prinsip ataupun pola pikir yang growth mindset. Next, bagaimana? Ya, sama juga halnya Gojek. Pasti semua teman-teman di sini tahu ya, Gojek secara historis itu Gojek itu 2010 teman-teman awal mulanya berdiri. Dan mulanya itu hanya satu layanan, yaitu memesan ojek dengan call center sederhana. Jadi dulu belum ada aplikasinya. Masih kalau mau pesan Gojek via itu dia pakai call center. Di awal 2010 itu Pak Nadiem diriin dan masih masuk ke dalam kategori UMKM pada waktu itu. Tapi di 2015 Gojek melakukan gebrakan yang sangat dar der dor, kalau kalau Gen Z bilang itu dar der dor ya, melakukan gebrakan yang dar der dor 2015, melakukan inovasi yang gila-gilaan. Dia dengerin kebutuhan konsumennya, dia betul-betul analisis kebutuhan pasar, kemudian dia pakai design thinking gitu dalam menjalankan ekspansi bisnisnya. Pada akhirnya dia rilis itu aplikasi Gojek di 2015. Dari yang UMKM statusnya dia rilis itu awalnya GoRide, GoCar, GoFood dan GoSend, sampai hari ini jadi super app ya, apa aja Gojek punya gitu. Sampai GoPay and everything gitu. Dan 2019 artinya 4 tahun ya, 4 tahun setelah rilis inovasinya dia statusnya unicorn, which is dia punya valuasi lebih besar dari 1 miliar USD dollar. Ini jadi kayak wow, amazing ya teman-teman. Yang 2010 masih masih apa? Masih layanannya sederhana, masih UMKM, dia lakukan inovasi 2015, 2019, dia menyandang status unicorn gitu. Nah ini karena apa? Karena Pak Nadiem selaku CEO dari Gojek sendiri punya mindset yang growth gitu, ingin berkembang, ingin terus berinovasi, dan ini tidak menutup kemungkinan untuk kemudian usaha teman-teman juga bisa seperti Gojek, karena dia juga startnya sama kok dari UMKM gitu. Next, bagaimana? Oke, nah seorang pengusaha yang growth mindset itu memandang sebuah masalah sebagai peluang. Jadi saya juga karena sering ya datang ke UMKM, berkunjung, dampingin gitu. Jadi saya selalu tekankan ke pelaku UMKM, ke pelaku bisnis bahwa harusnya pelaku bisnis itu kalau ada masalah itu senang. Karena masalah itu bisa diolah jadi sebuah opportunity. Dia bisa menjadi sebuah peluang usaha gitu dari masalah yang ada. Jadi teman-teman harus bisa mengubah sebuah masalah menjadi peluang. Dan itu salah satu ciri orang-orang yang punya pemikiran ataupun mindset yang terus bertumbuh. Next, bagaimana? Oke, ini sama. Aqua juga sama tadi kayak botol sosro, sama kayak Gojek juga punya pemikiran-pemikiran growth mindset yang awalnya dari UMKM sampai hari ini jadi perusahaan yang luar biasa gitu. Jadi startnya mereka awalnya dari bisnis kecil, tapi bisa besar karena seluruh ownernya, orang-orang yang ada di dalamnya itu punya pemikiran yang growth. Next. Nah, simpulannya adalah terkait growth mindset, teman-teman, bahwa ini menjadi fondasi utama dalam bisnis. Jadi udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kayak ini harus harus dimiliki oleh seluruh entrepreneur, seluruh pelaku UMKM tanpa terkecuali. Karena kalau kita bilang modal sebagai fondasi utama itu nggak bisa, karena modal itu bisa habis, ada limitnya. Terus
Kalau produk unggulan kita bilang itu menjadi fondasi utama juga enggak. Karena produk itu bisa ditiru, bahkan orang bisa lebih gitu ya ngebuat produk dari apa yang kita buat. Tapi model growth mindset justru akan menentukan apakah usaha teman-teman yang ada di sini bisa bertahan atau hilang gitu. Jadi itu pegangan nomor satu yang harus kita jaga sebagai fondasi awal. Nanti kita punya fondasi yang lain next. Oke, yang menjadi pertanyaan gitu, Coach Rizal kok dari awal menggaung-gaungkan fondasi bisnis itu penting gitu. Kenapa sih Coach? Nah, ini by data, jadi saya nggak omon-omon ya teman-teman. Jadi data dari Kementerian Koperasi dan UKM itu, Kemenkop UKM bilang bahwa sekitar 50% UMKM itu gagal di tahun pertama dan hampir 70% gagal di tahun kelima. Artinya banyak orang-orang yang nggak bisa survive, pelaku usaha yang nggak survive di tahun pertama dan di tahun kelima. Terus setelah di riset, faktor penyebabnya adalah karena lemahnya fondasi bisnis. Gitu. Jadi sepenting itu loh fondasi bisnis itu. Terus apa saja sih Coach Rizal fondasi bisnis bisa di next Mbak Gima? Oke, jadi kemarin tuh saya mikir gitu ya kayak aduh ini kalau saya bahas kayak dosen ini bakalan pusing. eh, yang dengerin gitu teman-teman maju bakal pusing. Jadi saya coba otak-atik ini kata fondasi harus bisa punya meaning gitu, punya makna. Akhirnya tadi kita sepakat fondasi pertama growth mindset plus fondasi. Tapi fondasi itu masing-masing katanya ada meaningnya. F itu sendiri fokus pada masalah pasar, O-nya itu operasional yang efisien, N-nya itu nilai unit produk atau kita sering sebut unique value proposition, kemudian D-nya itu data dan keuangan tertib, A-nya itu aset manusia dan jaringan, S-nya itu strategi dan target jangka panjang, I-nya itu inovasi berkelanjutan. Jadi ini harusnya teman-teman yang ada di sini ini bisa ingat, gampang ingat, oh ternyata fondasi bisnis itu growth mindset plus fondasi, yang mana masing-masing kata dari fondasi itu punya meaning, punya makna dari fokus pada masalah pasar sampai inovasi gitu. Bisa next Mbak Gima. Kita akan coba bahas satu-satu ya next. Kita coba sedikit bahas ya teman-teman dari F fokus pada masalah pasar. Nah ini juga based on data teman-teman bahwa riset dari World Economic Forum itu mengungkap bahwa UMKM newcomer itu maksudnya pendatang baru ya, pendatang baru atau baru buka lah usahanya di tahun pertama sampai tahun kelima itu 99% gagal menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau produk market fit. Kenapa Coach Rizal gitu kok angkanya besar sekali 99%? Iya, kesalahan pelaku UMKM ialah mereka cenderung dalam membuka usaha itu uh, ya udah nggak buka usaha tanpa melakukan riset atau memulainya dari masalah atau kebutuhan konsumen. Jadi kayak udah gue pengen usaha jual basreng gitu tanpa dia tahu bahwa siapa aja yang pengen beli basrengnya dia, terus seberapa banyak kompetitornya dia gitu. Nah itu tidak menjadi perhitungan pelaku UMKM biasanya. Dia pengen usaha, pengen buka usaha tanpa melakukan riset, tanpa membaca dan menganalisis kebutuhan pasar. Jadi ini menjadi masalah, menjadi problem yang common ada di pelaku UMKM. Nah, teman-teman, mungkin di sini sudah ada yang punya usaha atau mungkin akan menjalankan usaha. Uh, kalau yang sudah punya pasti ingin punya produk yang lain gitu ya. Maka ketika ingin rilis produk baru, teman-teman harus fokus pada masalah pasar. Jadi kayak ini kira-kira produk yang akan gua rilis diterima nggak ya oleh pasar, dibutuhin nggak ya oleh konsumen gitu. Nah itu tuh menjadi poin penting. Next. Nah, tadi F-nya itu fokus pada masalah pasar, O-nya itu operasional yang efisien. Saya coba kasih POP gitu ya, POP yang mana saya sering datang berkunjung ke UMKM Jawa Barat, Jakarta Barat, di mana-mana ya, di Jakarta, di Jabodetabek, itu sering nanya ke pelaku UMKM-nya kayak gimana Ibu, Bapak menjalani bisnisnya, ngurus bisnisnya. Pasti mereka sering ngeluh bahwa
aduh kok capek gitu, ngerasa palu gada, ngerasa ngerjain semuanya, kayak proses produksi sampai bahkan ada yang nganter apa nganter produknya gitu ke customer juga beliau gitu atau pelaku ownernya, dia kayak semua dikerjain sendiri. Jadi berasa waktu itu kurang katanya 24 jam. Tapi sebenarnya yang menjadi masalah teman-teman, itu bukan waktunya yang kurang, tapi mungkin cara kerjanya Bapak Ibu teman-teman pelaku UMKM yang mungkin relate ya sama kondisi ini, belum terstruktur aja gitu. Saya pikir pasti ada yang relate karena mostly masalah UMKM itu ini palu gada produksi sampai bahkan ngantar produknya itu ya dia gitu. Jadi yang paling sering ditemui kalau saya dampingin UMKM itu yang pertama produksi sering molor, terus salah hitung stok, lupa kirim barang, salah input pesanan. Ini yang paling common, yang paling sering gitu. Nah dampaknya apa? Dampaknya UMKM itu sering kehabisan tenaga untuk operasional sehari-hari. Jadi kayak ya udah secara uh, daily gitu ya, dailynya itu ya produksi, ngantar barang gitu, sehingga lupa mikirin pengembangan bisnis. Jadi kayak udah udah habitnya kebentuk operasional aja tanpa mikirin gimana bisnisnya bisa ekspansi. Ini menjadi masalah besar gitu. Next, next. Ya, terus gimana Coach Riza solusinya gitu. Nah, saya coba kasih tiga solusi praktis. Yang pertama itu teman-teman sekecil apapun usahanya, kita harus punya SOP, standar operasional prosedur. Jadi bukan cuma perusahaan doang yang punya SOP, bukan cuma pemerintahan yang punya SOP, tapi kita sebagai owner yang menjalankan atau ngerani usaha juga harus punya SOP gitu. Nah, agar usahanya terstruktur, bisa diulang, bisa didelegasikan gitu. Terus hemat waktu, tenaga dan biaya. Jadi sebisa mungkin produksi SOP-nya apa, ngantar barang SOP-nya apa, gitu-gitu. Jadi harus dibuat, mau nggak mau, suka nggak suka. Terus yang kedua, teman-teman harus ngaktifin sosial media bisnis. Jadi hari ini kalau ada pelaku UMKM belum pakai WhatsApp bisnis, belum pakai Instagram bisnis, beres dari webinar ini harus segera beralih ke WhatsApp bisnis dan Instagram bisnis. Bahkan sekarang udah ada TikTok gitu ya, yang lagi happening. Kenapa Coach? Iya, ini harus dilakukan agar misal kalau customer pesan atau ngechat kita nanya-nanya produk kita di WhatsApp, kita bisa pakai fitur balas otomatis untuk customer kita nggak lari atau merasa dihargai gitu ya, dibalas gitu pas respon. Jadi jangan waktunya habis justru ngebalasin atau ngechat satu-satu customer kita gitu. Jadi manfaatkan fitur-fitur yang ada di WhatsApp, di Instagram gitu. Itu harus banget, wajib gitu. Terus yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya teman-teman, uh, teman-teman bisa pakai pihak ketiga seperti Majo. Ya, ini saya lihat Majo ini aplikasi yang super app juga yang concern dalam pengembangan UMKM. Tadi teman-teman udah lihat testimoninya luar biasa gitu ya dari Majo sendiri. Jadi kalian bisa gunain Majo untuk manage usaha kalian, untuk manage laporan keuangan kalian, untuk discuss terkait gimana kemudian bisnis kalian bisa ekspansi gitu. Ini Majo rekomend banget untuk teman-teman bisa pakai aplikasinya gitu. Karena kalau kamu ingin punya bisnis yang fondasinya kuat, kamu harus keluar dari operasional harian. Jadi nggak boleh ngurusin produksi hari-hari gitu-gitu. Jadi harus berubah. Uh, karena kalian itu sebagai owner gitu. Oke di awal-awal nggak apa-apa, tapi dari sekarang kalau bisnisnya udah berjalan harus mikirin gimana supaya bisnisnya ekspansi gitu. Jangan stuck di situasi yang gitu-gitu aja. Next. Nah, tadi F, O, sekarang N. N itu nilai unik produk atau kita sebut unique value proposition. Ini ada 4 poin teman-teman dari nilai unik produk ini. Dan ini harusnya teman-teman bisa terapkan di usaha yang teman-teman udah jalankan. Yang pertama, masalah pelanggan terselesaikan. Coba refleksi, kira-kira produk yang aku jual udah nyelesain masalah pelanggan nggak ya? Gitu. Terus yang kedua, solusi atau keunikan utama yang ditawarkan. Nah, punya nilai unik nggak dari produk yang aku jual? Gitu. Atau eh,
ada faktor X. Kalau saya bahasanya ada faktor X nggak ya yang ngebuat customer itu repeat order gitu dari usaha yang kita punya. Itu tuh coba direfleksi. Terus yang ketiga, hasil atau manfaat nyata bagi pelanggan. Nah, kira-kira mereka itu ngerasain dampak yang signifikan nggak ya ketika gunain produk gua gitu. Nah, itu tuh coba teman-teman bisa refleksi di usahanya teman-teman. Tapi saya coba kasih contoh cara refleksinya gitu ya. Di sini saya ada kasih contoh sabun handmade dari minyak kelapa murni tanpa deterjen aman untuk kulit sensitif dan bayi. Nah, kita coba masuk ke patternnya ya, ke formulanya. Jadi produk ini tuh sudah mengandung nilai unik produk. Karena apa? Karena yang pertama, dia sudah menyelesaikan masalah pelanggan, yaitu sebuah sabun komersil bikin kulit kering dan uh, iritasi. Jadi sabun komersial yang pada umumnya itu kan bikin kulit kering dan iritasi ya. Jadi beberapa orang yang nggak bisa tuh pakai sabun komersil. Jadi dengan adanya sabun handmade ini justru menjadi menyelesaikan permasalahan bagi pelanggan yang punya penderita alergi gitu atau bayi gitu yang sensitif terhadap zat kimia. Terus keunikannya apa? Keunikannya dia berbahan lokal, kelapa, serai, madu, jadi nggak pakai zat kimia. Nah, ini contoh dari uh, produk yang punya nilai unik, teman-teman. Teman-teman juga bisa masukin di bawah itu saya ada patternnya. Produk kami membantu target pelanggannya siapa, yang mengalami masalah apa, dan menawarkan solusi unik apa. Jadi coba direfleksi ke usaha masing-masing gitu ya. Untuk tahu sebenarnya udah punya punya nilai unik produk belum usahanya dijalankan. Next. Ya, eh, ini juga kita nggak bisa cuma ngandalin murah dan enak, teman-teman. Karena itu hal yang paling umum, paling lumrah, paling general yang sering ditawarkan oleh pelaku UMKM. Jadi hari ini move, kita nggak boleh jual cuma murah dan enak aja, tapi kita harus bisa bersaing dari kualitas produk. Gitu. Supaya apa? Supaya pelanggannya bisa repeat order, supaya pelanggan kita bisa percaya, bisa trust sama produk yang kita jual. Pada akhirnya mereka jadi customer loyalnya kita. Gitu. Jadi jangan lagi sekarang jual embel-embel atau kata-kata produk saya murah dan enak gitu. Ya itu harus, itu wajib gitu. Kalau enak, kalau makanan ya memang harus enak gitu supaya orang beli. Tapi coba cari value lain, nilai lain gitu dari produk kita. Next. Nah, tadi dari N kita move ke D. D itu data dan keuangan tertib. Nah, di sini teman-teman relate banget dengan Maju gitu ya, yang punya skema untuk bantu teman-teman buat laporan keuangan gitu. Yang mana memang keuangan itu harus tertib kita sebagai owner, sebagai pengusaha. Supaya apa? Supaya kita tahu kapan kita cuan, kapan kita bocor. Terus kita juga bisa ambil keputusan berdasarkan angka. Jadi nggak cuman pakai feeling, nggak cuma pakai proyeksi doang, tapi jelas by data gitu. Terus juga siap dibiayai bank atau koperasi. Nah ini juga penting banget karena kecenderungan beberapa bank itu kalau kita mau ngajuin pinjaman gitu ya untuk tambahan modal biasanya mereka itu minta laporan keuangannya gimana usaha ini gitu. Jadi kalau kita udah punya, kita enak punya datanya gitu. Next. Oke, apa aja Coach Rizal yang perlu dicatat gitu ya dari keuangan? Itu ada empat. Yang pertama itu penjualan harian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita tahu dari beberapa produk yang kita jual, produk mana yang paling laris. Kalau kita punya catatan harian. Terus total omset kita itu berapa? Gitu. Terus yang perlu dicatat juga pengeluaran. Pengeluaran ini tujuannya supaya kita bisa kontrol biaya bahan habis pakai yang kita keluarkan untuk operasional. Terus juga gaji karyawan. Itu penting untuk dicatat. Terus stok barang juga penting teman-teman untuk mencegah kelebihan atau justru kekurangan stok. Jadi harus punya catatan ini. Dan yang terakhir harus punya catatan piutang atau hutang. Supaya apa? Supaya kita bisa memproyeksi kemampuan kita di dalam membayar hutang yang kita punya. Jangan sampai teman-teman, kayaknya gue butuh modal gitu. Pada akhirnya minjam ke bank, pinjam ke koperasi, ternyata kita tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan untuk kemudian membayar utang itu karena kita nggak punya catatan yang jelas dari utang-utang yang kita punya. Jadi ini penting untuk dicatat. Nah, alurnya seperti apa, Coach Rizal? Iya, alurnya keuangan yang tidak tercatat itu tidak bisa diukur, teman-teman. Terus sesuatu yang tidak bisa diukur
otomatis tidak bisa berkembang, tidak bisa develop gitu. Jadi teman-teman dari sekarang kalau belum punya catatan keuangan, boleh tuh join daftar ke Maju gitu, yang bisa ngebantu teman-teman dalam ngerapihin laporan keuangan. Next, Mbak Gima. Nah, di sini ini juga penting memisahkan uang pribadi dan uang usaha adalah kunci. Jadi jangan pernah untuk menggabungkan uang pribadi dan uang bisnis. Itu hukumnya haram kalau saya bilang ya. Jadi nggak boleh dicampur aduk antara uang pribadi dengan uang usaha teman-teman. Jadi itu harus dipisah. Kenapa? Karena saat usaha dan pribadi menyatu gitu, uangnya nyatu. Yang hilang itu bukan cuma sekedar angka teman-teman, tapi arah, harapan dan keberlanjutan dari usaha itu juga akan hilang gitu ya kalau uangnya dicampur. Karena kita nggak tahu ternyata nanti uang usahanya kepake untuk kebutuhan sehari-hari. Terus nanti untuk modalnya tiba-tiba udah nggak ada, sementara kita butuh. Jadi itu harus dipisah. Tipsnya yang paling sederhana, bisa buka dua rekening. Jadi satu rekening bisnis, satu rekening pribadi. Gitu. Next. Nah, tadi D, sekarang kita move ke A. A itu aset manusia dan jaringan. Ini juga jadi penting, saya pikir jaringan sebagai leverage, sebagai pendongkrak ya, sebagai sebagai pendongkrak untuk usaha kita maju gitu. Nah, terdiri dari apa aja, Coach Rizal? Yang pertama itu teman-teman sekurang-kurangnya harus join satu komunitas UMKM. Jadi kalau udah punya usaha, jangan introvert ya bahasanya. Jangan introvert, jangan cuma fokus ke bisnisnya aja, tapi harus berjejaring, harus join komunitas. Karena dari teman-teman join komunitas nanti bisa sharing knowledge, sharing informasi, terus relasinya kebuka. Ini sangat menguntungkan untuk bisnis teman-teman bisa level up. Kemudian pelanggan loyal atau customer loyal ini juga penting untuk dibangun karena kalau kita sudah punya customer loyal, mereka akan repeat order produk kita dan ini harus dijaga. Kemudian lembaga pemerintah atau donor. Nah, ini juga penting teman-teman. Caranya gimana coach bisa masuk ke lembaga pemerintah? Saya sering ngasih tips ke pelaku UMKM saya di awal-awal sok ikut ini dulu, ikut pameran. Jadi kalau misalnya Komdiji ngadain pameran gitu, nah ikut, atau Kementerian Koperasi dan UMKM ngadain pameran, nah ikut gitu. Dari situ nanti relasinya atau jejaringnya bakal terbuka. Jadi jangan males ikut-ikut kegiatan yang ada pameran, itu tuh harus terlibat. Kemudian supplier, supplier ini juga penting untuk kita punya jaringan. Next, bagaimana? Nah, eh, jadi ada notes ya di situ bahwa bisnis kecil akan cepat tumbuh kalau kita tidak berjalan sendirian. Ya, ini kita nggak boleh lagi dan sudah tidak zamannya lagi berkompetisi ya. Jadi zamannya sekarang berkolaborasi. Banyak UMKM-UMKM sukses yang berkat dari kolaborasi. Contohnya ini komunitas entrepreneur yang ada di Jabar. Kemudian juga kalau dampingan UMKM saya tuh ada di Majalaya, di Ibun itu mereka kuat banget komunitasnya, gabungan dan sekarang mitranya sudah Pertamina, Komdiji, beberapa lembaga pemerintahan gitu. Jadi kalau lembaga-lembaga itu punya acara, misal kayak Pertamina punya acara merchandise-nya atau kue kotaknya itu dari ibu-ibu UMKM yang ada di sana. Itu berkat apa? Berkat mereka jejaringnya ataupun komunitasnya kuat, bersinergi gitu. Jadi teman-teman juga harus mulai dari sekarang join komunitas kalau belum. Next. Nah, strategi dan target jangka panjang ini poin S-nya. Di apa Coach Rizal strategi dan target jangka panjang? Yang pertama kalau teman-teman usahanya F&B atau makanan harus dipastikan punya sertifikat halal. Ini wajib, tidak bisa ditawar. Harus punya sertifikat halal, harus didaftarkan halalnya, punya NIB, pokoknya harus tertib administrasi aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini karena kita sekarang udah masuk di era sustainability ya, keberlanjutan, usahakan produk teman-teman itu
pakai pendekatan green product. Artinya misal kemasannya itu kemasan dari bahan alami, tidak dari plastik gitu. Nah, ini akan menjadi menarik dan akan jadi strategi jangka panjang untuk usaha teman-teman bisa bertahan. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, teman-teman harus join the trend, harus punya sosial media, Instagram, TikTok, Facebook, kalau ada website juga lebih bagus gitu ya. Punya website yang berhubungan dengan bisnis teman-teman. Jadi nggak boleh males, nggak boleh nggak update, nggak boleh nggak FOMO. Jadi FOMO itu untuk kebaikan nggak apa-apa ya. FOMO untuk join TikTok, FOMO untuk join Instagram, platform-platform yang lain agar atau bahkan masuk ke e-commerce gitu ya. Itu boleh banget teman-teman agar bisnis kita tetap bisa bertahan di era yang gila ini dalam tanda kutip ya, di era yang gila, di era yang unpredictable, di era yang serba digital gitu. Jadi kalau kita nggak join dan ngerasa kayak nggak kok coach, aku hanya offline aja udah cuan gitu, nggak perlu daftar di e-commerce gitu. Jangan sampai kayak gitu. Itu masuk ke dalam fixed mindset bukan growth mindset yang saya jelasin di awal. Dia harus tetap join dan menyesuaikan dengan perkembangan hari ini. Next, bagi Mak. Nah, terakhir ini ada oh sorry, ini ada strategi dan target masih ya, masih contoh. Jadi ini ada contoh teman-teman yang strategi dan target jangka panjang itu ada UMKM kerajinan. Ini dampingan saya, juga dia buat souvenir, eco print gitu, handmade. Ini bisa banget teman-teman tiru pakai pendekatan smart gitu. Dan ini juga usahanya udah ekspor ke luar negeri, udah luar biasa perkembangannya. Yang sebelumnya masih dalam negeri, dia masih susah nentuin target pasar. Sekarang alhamdulillah setelah kita dampingi bareng-bareng level up dan udah bisnisnya ekspansi bahkan sampai ke kancah internasional. Alhamdulillah. Next. Nah, ini juga uh, jadi itu Pak bisa pakai pendekatan ekspor tadi ya. Terus yang kedua juga seperti yang saya bilang bisa pakai pendekatan produk yang ramah lingkungan. Karena tren pasar hari ini mengungkap bahwa 7 dari 10 konsumen itu lebih memilih produk yang berbahan baku alami dan ramah lingkungan. Terutama di kalangan milenial dan Gen Z, mereka itu senang produk-produk yang alami, produk-produk yang sustainability gitu. Bahkan mungkin harganya lebih mahal nggak apa-apa biasanya mereka. Yang penting bahannya ramah lingkungan. Jadi ini bisa banget diadopsi ke bisnisnya teman-teman. Next bagi. Oke, terakhir ini terkait inovasi gitu. Teman-teman, biasanya kalau pelaku UMKM itu saya bilang harus inovasi. Nah, mereka itu tembakannya langsung teknologi. Jadi selalu kalau inovasi itu berhubungan teknologi. Padahal itu enggak gitu. Jadi teman-teman jangan ke distraksi ya. Kalau udah bicara inovasi itu enggak melulu tentang teknologi. Jadi kita bisa cari cara inovasinya dari promosi. Promosinya seperti apa, kemasannya gimana, layanannya gimana gitu. Itu bisa banget diinovasiin. Contohnya gimana Coach Rizal? Contohnya next bagaimana? Ya, contohnya ini ada tiga. Pertama warung Depok Emak Nia, ini di Depok. Dia inovasinya pakai cara yang lumayan unik gitu ya. Dia buat storytelling harian di Instagram. Jadi dia tuh nge-record, buat footage gitu, footage-footage di Instagram, behind the skin. Jadi di sana tuh banyak anak kos ininya yang beli di warungnya dia. Jadi dia coba videoin anak-anak kos yang makan di sana, yang ada di sana, terus juga uh, ya dibuatlah kisah pelanggan gitu-gitu. Nah, setelah dia buat strategi itu atau inovasi itu, followersnya dalam 3 bulan naik 2.000 dan omsetnya naik 40% teman-teman. Jadi ini saya pikir luar biasa ya perkembangannya dengan inovasi atau strategi promosi yang dia buat. Terus juga ada Jamu Mbok Tini di Sleman, ini juga sama. Dia mengkolaborasikan seniman lokal. Jadi dia cuma jual jamu doang, cuman yang uniknya itu di depan tokonya dia tuh ada akustikan tiap sore. Nah, justru dari akustiknya itu yang menjual, bukan jamu tapi akustiknya yang menjual untuk menarik pelanggan dan wisatawan datang ke sana. Karena pada akhirnya vibes-nya Jogja banget nih kalau ada akustikannya gitu. Ini cukup cukup pintar, cukup oke strategi yang dibuat. Nah, teman-teman boleh cari atau pikirin promosi inovasi yang lebih gila, yang out of the box, yang
dar der dor itu boleh banget gitu untuk menjadi bagian daripada inovasi usaha teman-teman. Next. Oke, ini di akhir, maaf Mbak Gima, saya kayaknya kelewat 10 menit ya. Udah 15:49. Kita di akhir di penghujung sesi teman-teman sebelum kita discuss atau tanya jawab, saya cuma mau sampaikan bahwa UMKM itu bukan cuma sekedar roda ekonomi atau kita sering sebut garda terdepan ya, garda terdepan perekonomian bangsa ini ya UMKM. Tapi bukan cuma sekedar itu. Tapi UMKM itu nyala api perubahan bagi perekonomian kita. Jadi saat keberanian teman-teman pelaku UMKM berinovasi, kemudian terus punya semangat membangun fondasi bisnis, ya insya Allah teman-teman bukan cuma dapat untung doang hari ini atau cuan doang, tapi bisnis teman-teman bisa hidup mungkin 100 tahun lagi. Jadi ya ini menjadi sorotan, menjadi quote saya pikir di penutup sesi webinar sore hari ini. Jadi tetap semangat teman-teman, tetap berinovasi, tetap membangun tadi yang pertama growth mindset plus fondasi. Fondasi F-nya fokus pada masalah pasar, O-nya operasional, kemudian N-nya itu nilai unik produk, D-nya itu data keuangan tertib, A-nya itu aset dan jaringan, S-nya itu strategi jangka panjang, I-nya itu inovasi. Jadi itu poin untuk bisnis teman-teman bisa bertahan, bisa tetap standby, bisa sustain di era yang, kalau bahasa saya di era yang gila ini dalam tanda kutip ya, di era yang serba tidak pasti, yang unpredictable, yang serba teknologi gitu. Jadi tetap semangat, nanti mungkin kita bisa tektokan kalau ada yang mau tanya jawab, boleh. Saya kembalikan ke Mbak Gima, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Rizal sudah membagikan ilmunya kepada teman-teman webinar di sini semua gitu. Dan waktunya tentunya ya yang akan sangat bermanfaat sekali gitu. Semoga teman-teman di sini dapat memahami dan bisa mengaplikasikan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rizal seperti itu ya. Oke, teman-teman ini banyak yang on cam juga gitu. Dari tadi kita sambil pantau. Semoga teman-teman di sini juga cukup paham ya, mengerti apa yang tadi udah dijelaskan. Sekarang kita buka aja sesi Q&A gitu, karena waktu kita juga tidak banyak. Mungkin boleh teman-teman bagi yang ingin tulis di kolom chat silakan, ataupun yang mau raise hand boleh juga. Nanti aku akan panggil yang duluan raise hand. Oke, ada Kak Armi Yunaldi. Silakan Kak Armi Yunaldi. Kita buka aja sesinya langsung. Boleh, Kak Armi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Armi, saya berasal dari Kabupaten Tangerang. Mohon maaf sebelumnya karena nggak bisa on cam, terkendala jaringan di daerah saya. Eh, Terima kasih juga atas kesempatannya Kak. Di sini ada dua hal yang ingin saya tanyakan Mas. Terkait membangun fondasi bisnis tadi ada membangun relasi gitu kan. Kemudian yang kedua terkait membangun relasi sama yang kedua inovasi gitu. Yang membangun relasi ini begini gitu. Mungkin misalnya saya ambil contohnya untuk jenis usaha di bidang F&B. Misalnya dia secara tidak langsung dia sudah membangun relasi ataupun komunitas dengan pelanggan dia tempat membeli bahan bakunya gitu kan. Nah, kemudian ketika muncul UMKM baru yang juga menjual bahan baku yang sama dengan kebutuhan kita gitu sebagai pelaku usaha F&B. Kemudian menawarkan kerjasama juga kepada kita gitu kan. Nah, dalam hal seperti ini kira-kira bagaimana kita tetap membangun kerjasama dengan tetap membangun kerjasama yang baik gitu kan dan berkesinambungan dengan yang sudah terjadi sebelumnya. Namun ketika ada tawaran baru, ya karena kita UMKM tadi dibilang tidak zaman lagi bersaing gitu kan, alangkah lebih baik kita berkolaborasi dan kita ingin membangun kolaborasi dengan orang yang baru ini gitu kan.
ya setidaknya membantu dia juga gitu. Nah, namun dalam hal ini kalau kita membangun dengan yang baru, dengan yang lama otomatis pasti ada sedikit kurangnya. Nah, agar hal ini tidak menjadi suatu hal yang apa ya namanya ya, nantinya ada terjadi sedikit perselisihan ini bagaimana? Mungkin itu. Nah, terkait inovasi, inovasi produk. Nah, seiring berjalannya waktu, namanya kita ingin meningkatkan value dari usaha kita, kita terus berinovasi terkait produk. Misalnya kita menjual, katakanlah kemarin kebetulan saya baru aja ikut suatu seminar gitu kan, dan salah satunya itu ada mereka itu mempresentasikan usahanya sushi gitu. Nah, sushi ini misalnya dia kan banyak jenisnya gitu kan. Nah, kita di awal-awal mungkin katakanlah variannya hanya 5 saja. Nah, terkait inovasi karena kita ingin terus berkelanjutan, kita tambah terus, tambah terus, tambah terus. Apakah ini efektif kalau kita terus menambah variannya gitu? Nah, kira-kira inovasi yang baik untuk produk ini bagaimana dengan selain menambah jumlah variannya, kalau untuk mempertahankan untuk varian yang sama agar dia berkelanjutan, bagaimana? Mungkin itu, Irma. Oke, mungkin langsung bisa dijawab sama Kak Rizal. Oke, Mbak Gima, aku jawab satu-satu ya. Pertanyaan yang aku Silakan. mau jawab dulu terkait inovasi. Gimana coach gitu? Terkait tadi contoh case-nya sushi. Pertama ada 5 varian, terus pengen nambah-nambah terus supaya sustain. Apakah itu efektif gitu ya? Ketika kita terus-terusan nambah jenis rasa, cita rasa dari sushi kita. Tadi udah saya jelaskan di awal, Mas Armi ya, Mas Armi, bahwa tidak pada saat kita memutuskan ingin rilis produk baru, hal yang pertama kita lakukan adalah menganalisis kebutuhan pasar, menganalisis kebutuhan konsumen. Apakah cita rasa produk yang akan kita rilis ini relate dan diterima sama pasar atau enggak gitu. Jadi kalau bahasa saya itu ada cek ombak dulu ya, dan bisa pakai pendekatan design thinking sebenarnya untuk menentukan apakah produk ini oke enggak diterima pasar enggak gitu. Jangan ujuk-ujuk kita buat 10 varian rasa sushi tapi ternyata ke 10-nya nggak oke gitu di masyarakat ataupun di konsumennya kita. Jadi tips ataupun strategi ketika kita ingin memutuskan rilis produk baru atau jenis rilis cita rasa baru, kita harus tes ombak dulu, cek dulu ke customer loyal kita atau di ekosistem bisnisnya kita, kira-kira cocok nggak ini inovasi rilis gitu. Jadi itu menjadi poin saya pikir. Terus pertanyaan yang kedua adalah gimana coach kalau misalnya awalnya kita udah punya jaringan nih gitu ya, ngambil bahan baku, terus ternyata ada lagi kompetitor yang lain ngejual dengan harga murah gitu, tapi takut nih, jadi nggak enakan lah ya ceritanya, Mas Army sama yang lama gitu. Nah, dalam bisnis itu hal yang lumrah banget, jadi hal yang wajar gitu. Jadi Mas Army jangan nggak enakan, tetap kalau mau menjaga relasi ataupun jaringan dengan yang lama nggak apa-apa, mungkin 70-30 atau 80-20 gitu. Terus coach itu nanti nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa karena kan kita bisnis tetap salah satu orientasi utamanya adalah cuan gitu. Jadi kita harus mikirin seberapa banyak kita bisa cuan. Kemudian ketika bahan bakunya ternyata bisa ditekan lebih rendah dengan kualitas yang sama gitu ya. Ini di note ya, dengan kualitas yang sama tapi bahan bakunya bisa lebih murah, ya it's okay, no problem gitu. Untuk kita beralih ke uh, yang lain gitu. Ngambil bahan bakunya ke yang lain. Saya pikir sesimpel itu, Mas Armi. Gimana? Oke, semoga terjawab ya Kak Armi ya. Jika ada yang mau ditanyakan kembali, boleh silakan. Ya, Kami persilakan. izin menanggapi terkait pertanyaan Baik, pertama gitu silakan. kan. Em, tadi kan kita cek ombak dulu kata Coach kan terkait inovasi produk. Nah, kira-kira terkait hal ini gitu kan. Saya nggak tahu tadi udah dijelaskan atau enggak karena saya baru gabung itu udah di pertengahan tadi soalnya gitu kan. Jadi di mengenai cek ombak ini gitu kan karena kita pelanggan kita itu eh, ya mungkin kembali lagi ke sushi gitu kan karena target pasar itu pasti ya lebih ke anak muda lebih banyak kan gitu kan. Nah, anak muda ini seiring
bertambahnya waktu mereka pun bertambah usianya dan kebutuhan mereka pun mungkin akan berbeda nantinya. Nah, terkait hal ini mungkin kita akan menemukan pelanggan baru. Nah, terkait cek ombak ini kira-kira efektifnya gitu loh. Kita bisa melakukannya dalam berapa jangka waktu gitu loh, efektifnya. Mungkin bisa dicontohkan untuk sushi gitu loh. Atau mungkin bisa nanti coach contohkan juga bidang fashion gitu. Misalnya untuk kebutuhan pasar itu seperti apa dan kita melakukan riset itu setiap berapa lama sekali gitu efektifnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, saya langsung jawab ya, Mas Karmi. Saya kasih contohnya Gojek tadi, karena kita bahas Gojek. Jadi Gojek itu melakukan inovasi cek ombaknya atau prototype ya. Kita sebutnya sering prototype-nya itu cek ombaknya itu 20. Jadi 20 pelanggan doang dia dia cek menjadi representasi pelanggan loyalnya dia gitu. Jadi dia ambil representasi 20 pelanggan loyal, dia cek ombak inovasi yang mau dia buat gitu. Nah, kira-kira setelah diuji coba, dia minta masukan apa masalahnya, tantangannya, problemnya pada saat mencoba aplikasi. Karena dalam hal ini Gojek itu aplikasi gitu ya. Kalau makanan mungkin nanti bisa ditanya gimana cita rasanya, cocok nggak dengan lidah bapak, ibu, akang, teteh gitu. Kalau misalnya cocok atau apa yang perlu ditambahin gitu. Gitu sih kalau kalau pendekatan yang bisa dilakukan gitu Mas Armi. So far saya dampingin UMKM kasih pendekatannya begitu kalau mau rilis inovasi atau sesuatu yang baru di produknya. Oke, seperti itu ya Ya, Kak Armi. baik, baik, baik. Oke, cukup menjawab. Terima kasih, Coach. Baik, terima kasih Oke. pertanyaannya Kak Armi. Semoga bermanfaat. Oke, kalau gitu aku langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari peserta Mentor Maju ya, Kak Rizal, dari Kak Ernest namanya. Jadi dia bertanya, Coach, bagaimana kita melakukan koreksi ketika usaha sudah berjalan, dimulai dari langkah awal mengikuti produk yang trending, bukan dari riset kebutuhan pasar. Karena seperti dibilang, 99% langkah memulai dari produk adalah salah. Thanks, Coach. Oke, Ya, silakan ini dijawab ya, Kak. pertanyaan yang bagus. eh Mas Ernest Tamala Sitompul. Kayaknya orang Batak, orang Medan kayaknya ya. Mas Ernest, Bang Ernest. Karena aku orang Medan juga kebetulan. Ya, ini yang paling sering banget terjadi di UMKM saya. Jadi dia buka usaha itu karena FOMO ngikutin misalnya tetangganya jual kentang Mustafa, ini contoh ya, tetangganya dilihat jual kentang Mustafa, terus dia lihat laris laku, dia juga buka usaha yang sama gitu. Nah mungkin yang dimaksud Mas Ernest tuh kayak gitu ya. Jadi banyak gitu punya usaha Mustafa dengan jenis, dengan cita rasa yang sama. Nah ini tuh salah teman-teman. Jadi ini sesuatu yang menurut saya nggak bisa dibenarkan karena tidak based on research, tidak membaca kebutuhan pasarnya seperti apa, dan tidak ada nilai inovasi di sana. Biasanya kita ya udah orang orang jual itu kita juga buka itu gitu tanpa ada analisis SWOT, tanpa ada pendekatan design thinking di sana. Jadi ini sesuatu yang saya pikir tidak benar. Kalaupun misalnya awal-awalnya karena misal yang kita jual ini produknya trending gitu. Contohnya apa? Yang trending dimsum lah ya. Kita ambil contoh dimsum yang trending hari ini banyak diminati, tapi itu tidak akan bisa bertahan lama kalau kita tidak membuat inovasi dari produk yang kita buka. Hanya plek ketiplek sama kayak yang orang jual juga gitu. Itu yang semoga bisa menjawab sih. Jadi ini juga sering terjadi soalnya coach, Mbak Rima, di beberapa pelaku UMKM. Jadi FOMO ngelihat temennya ikut pelatihan, ikut pameran gitu. Ibu-ibu ya greget pengen ikut juga gitu. Jadi buka usaha ala kadarnya tanpa riset dulu, tanpa analisis dulu gitu. Ya, Oke, seperti itu ya Kak Ernest, semoga terjawab. Jadi itu tadi semoga bisa diterima dengan baik. Oke, thank you kata Kak Ernest, siap, semoga terjawab. Nah,
Tadi ada pertanyaan sebenarnya dari Instagram ya, gitu. Cuma ini pertanyaannya terkait maju sebenarnya. Jadi mungkin boleh aku wakilin jawab sedikit ya, Nah, Kak monggo silakan Rizal. lagi. Oh, tadi ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah apa bedanya maju sama maju light? Ini pertanyaan dari akun @warkop.bolapetukangan. Oke, aku jawab secara singkat aja ya gitu karena mungkin nanti kalau misalkan tertarik, boleh teman-teman di sini aku arahkan ke tim sales kita untuk konsultasi terlebih dahulu. Jadi untuk perbedaan maju dan maju light apa gitu. Nah, mungkin perbedaannya adalah untuk segmentasi pasar UMKM-nya gitu ya teman-teman, segmentasi marketnya gitu. Aku mulai dari Majulight dulu. Jadi aplikasi Majulight itu aplikasi untuk pemula teman-teman. Jadi bagi teman-teman misalkan punya toko kelontong ya, warung kelontong gitu. Terus online shop kecil-kecilan yang masih online belum punya toko fisik, itu boleh menggunakan aplikasi Majulight karena gratis. Gratis loh teman-teman. Jadi nggak perlu bayar bulanan lagi kecuali teman-teman mau ada kebutuhan yang lebih banyak gitu. Nanti akan ada uang bulanannya sebesar 50.000 seperti itu. Jadi ini untuk pemula ya teman-teman gitu. Jadi ada apa aja di aplikasi Majulet. Jadi kita bisa ada tiga, ada kelola penjualan, ada kelola toko online dan juga kelola keuangan. Jadi tiga itu poin yang ada di aplikasi Majulight seperti itu. Lalu untuk satu lagi aplikasi Maju apa sih? Nah, aplikasi Maju ini untuk yang memang skala usahanya udah kebentuk gitu ya, yang lebih upgrade lagi di atasnya Maju Light. Jadi misal teman-teman punya usaha laundry, punya usaha salon, itu lebih di atasnya lagi. Terus F&B yang memang udah punya cabang gitu ya. Ini teman-teman bisa manfaatkan aplikasi Maju ini. Nah, bisa disesuaikan menggunakan 4 paket berlangganan. Ada apa aja? Jadi ada Maju Starter. Maju Starter tentunya buat pemula juga, tapi lebih upgrade dibanding Maju Lite. Gitu. Lalu ada aplikasi apa lagi? Advance. Advance ini di atasnya Starter. Gitu. Lalu yang ketiga ada Prime. Prime ini benar-benar yang udah level menengah ke atas ya, kita bisa bilang gitu. Misalkan resto yang bintang 5 gitu udah punya cabang, itu boleh banget bisa menggunakan aplikasi Prime. Dan yang terakhir adalah Prime Plus. Ini upgrade-nya lagi. Ini udah paling lengkap gitu ya. Udah paling lengkap teman-teman bahkan bisa tracking apapun di situ stoknya gitu ya. Apapun semuanya detail di situ. Bisa reservasi kalau misalkan bisnisnya salon. Seperti itu ya teman-teman. Tentunya harganya sangat bersahabat buat kantong teman-teman UMKM di sini. Nah, tadi untuk misalkan ternyata udah ngerasa butuh nih menggunakan aplikasi, boleh disesuaikan sesuai dengan skala bisnisnya ya teman-teman. Kalau ngerasa masih awal banget, boleh pakai Maju Light. Tapi kalau misalnya udah upgrade gitu ya, punya karyawan gitu, boleh pakai Maju yang tadi, Advance atau Prime, karena cocok sekali. Seperti itu ya. Nanti mungkin kalau ada yang cocok atau ngerasa butuh, aku akan direct, aku akan arahkan ke tim sales kita. Jadi bisa konsultasi terlebih dahulu, disesuaikan dengan kebutuhan bisnis teman-teman seperti itu. Oke, kalau gitu itu aja aku jawab. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ya, Kak Rizal, gitu. Boleh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Yasya. Oke, ini cukup panjang. Aku coba bacakan pelan-pelan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yasya dari Serang, Banten. Wah, masih satu domisili nih sama Kak Rizal nih. Mungkin mahasiswa juga kali ya. Betul, betul. Oke. Ini ya, Oh benar, sebagai mahasiswa atau pelaku UMKM pemula yang memulai usaha dengan modal terbatas, seringkali tantangan terbesar adalah bagaimana memasarkan produk agar dikenal luas tanpa menghabiskan banyak biaya. Dalam situasi seperti ini, strategi pemasaran seperti apa yang paling efektif dan realistis untuk dijalankan? Adakah contoh nyata atau pengalaman yang bisa coach bagikan terkait pemasaran hemat biaya namun tetap mampu meningkatkan daya tarik dan penjualan produk secara signifikan? Terima kasih, Coach. Oke, silakan dijawab, oke. Kak. Langsung saya jawab ya, Mbak Rima. Aduh, sekarang itu banyak banget platform media sosial, Instagram, TikTok, Facebook ya, bahkan ada website teman-teman yang bisa diakses gratis, tis gitu. Jadi cuman modal kuota doang, terus teman-teman bisa promosiin produk yang teman-teman punya. Strateginya gimana, Coach? Strateginya teman-teman harus pintar, pintar buat konten. Hari ini konten tuh jadi penentu sih, menjadi penentu, menjadi kunci produk kita bakalan laku nggak, bakalan viral nggak. Nah, jadi silakan dipikirin
konten-konten yang out of the box, konten-konten yang relate dengan kondisi konsumen hari ini gitu. Eh, Mungkin bisa dengan join trend, join kalau di TikTok itu join musik gitu ya, yang hari ini viral. Terus juga buat konten yang punya hook menarik. Hook itu apa? Hook itu biasanya kalau ini based on riset ya teman-teman. Biasanya kalau netizen konsumen itu ngelihat konten kita sampai akhir itu ditentukan dari 5 detik pertama konten kita. Jadi kalau 5 detik konten pertama kita itu menarik atau membuat orang ingin menonton, nah itu biasanya akan FYP kalau bahasa anak zaman sekarang ya, bakal FYP. Nah, sehingga caranya strategi yang paling realistis adalah silakan membuat konten yang punya hook menarik, punya hook yang relevan dengan konsumen, dengan customer yang menjadi target kita gitu. Jadi kita nggak perlu lagi hari ini pasang banner ya Mbak Rima ya, harus cetak banner, cetak spanduk kayak zaman bala gitu 10 tahun yang lalu untuk mempromosin produk kita atau pasang pamflet besar-besar gitu enggak. Sekarang kita udah punya media sosial media yang banyak banget. Tinggal pilih teman-teman mau branding di mana Instagram, TikTok, website gitu, Facebook. Ini bisa dimanfaatkan banget. Tinggal lagi kita rajin, tetap konsisten untuk upload konten, upload produk kita yang kreatif dan inovatif. Itu sih tips dari saya. Oke, setuju banget. Semoga terjawab Kak Yasha. Betul banget. Justru kalau yang zaman dulu lebih banyak membutuhkan biaya ya, Kak Betul, Rizal. betul, Kayak betul. tadi baliho, kita harus pasang banner itu kan mengeluarkan biaya. Tapi Benar. kalau digital, kalian punya aplikasinya, udah cukup gak usah ngeluarin duit gitu. Iya. Jadi itu dia benar-benar sesimpel itu, butuh untuk mempromosikan usaha tapi hemat, itu benar-benar hemat. Kita pergunakan semua media-media digital gitu ya teman-teman. Tentunya bisa diikuti dengan market bisnisnya apa gitu ya, Kak Rizal. Misalkan ibu-ibu segmentasinya gitu ya. Coba dicari tahu nanti masuk ke komunitas ibu-ibu. Nah, ini balik lagi yang tadi Kak Rizal mention ya, teman-teman harus masuk ke berjejaring, masuk ke komunitas itu juga salah satu cara ya Kak Rizal ya. Hemat budget, promosi langsung jadi word to wordnya jalan juga, mutu moodnya.